Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Afghani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum pelaksanaan undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas, sesuai tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah diukur dari dua aspek, yaitu kestabilan nilai uang terhadap barang dan jasa yang terefleksikan pada inflasi, serta kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Sejak tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Dikutip dari halaman website resmi Bank Indonesia, yaitu ppmrecruitment.com, dikonfirmasikan saat ini Bank Indonesia membuka penerimaan SDM berpengalaman di bidang teknologi informasi serta logistik dan konstruksi melalui jalur tenaga kerja PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Penerimaan jalur PKWT merupakan penerimaan tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Bank Indonesia dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Kemudian untuk tata cara melamarnya, teman-teman bisa klik yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa melamar melalui situs resmi yang ada di sini. Kemudian teman-teman wajib memiliki alamat email pribadi dan nomor telepon seluler yang aktif. Untuk dokumen yang dipersyaratkan, pertama pas foto terbaru, kemudian scan identitas diri KTP asli, lalu scan ijazah asli atau fotokopi legalisir, kemudian scan transkrip nilai asli atau fotokopi legalisir, kemudian scan SKCK, lalu scan sertifikat bahasa asing atau sertifikat keahlian, kemudian scan SK penyetaraan ijazah dan surat hasil konversi IPK dari Dirjen Dikristik khusus bagi lulusan luar negeri. Data dan soft file pas foto berformat JPG dengan ukuran maksimal 100 KB. Untuk dokumen lainnya berformat PDF dengan ukuran maksimal 1000 KB atau 1 MB. Selanjutnya teman-teman bisa klik info lowongan. Lalu untuk bidang teknologi informasi yang dibuka yaitu asisten direktur, posisinya sistem analis, kemudian manajer, posisinya analis enterprise artik, kemudian data engineer, kemudian data scientist, lalu manager on duty atau IT operational manager, kemudian project manager, lalu security tester analis, kemudian solution architect, kemudian sistem analis. Kemudian untuk asisten manager, posisinya analisis sistem integration, kemudian business intelligence engineer, lalu contract manager, kemudian data engineer, lalu data modeler, kemudian database administrator, lalu information architect, kemudian operational database, lalu operational infrastruktur server, stroke backup SSD, kemudian operasional jaringan, lalu programmer, kemudian programmer atau mobile atau aplikasi development, kemudian security architect, lalu desain UI atau UX designer. Kemudian untuk staff senior, posisinya itu operasional data center, operasional database, operasional infrastruktur server stroke backup SSD, operasional jaringan, operasional operator center, operasional pendukung aplikasi. Kemudian untuk bidang logistik dan konstruksi, posisi yang dibuka yaitu asisten manajer, pertama pemeliharaan rumah jabatan Dewan Gubernur, lalu pengelola infrastruktur IB, lalu pengelola infrastruktur BI Fast and
Riporerbi atau mechanical atau electrical. Kemudian pengelola infrastruktur BI FAST dan Ricoperbi atau sipil atau arsitektur. Kemudian pengelola infrastruktur Ricoperbi dan Lirbi atau sipil. Kemudian pengelola infrastruktur Ricoperbi dan Lirbi arsitektur. Lalu perencanaan dan perancang logistik, kemudian review dan penyusun kebijakan logistik. Itulah posisi atau bidang yang sedang dibuka oleh Bank Indonesia. Di sini saya pilih bidang teknologi, lalu posisi operasional database. Kemudian untuk persyaratannya, di sini teman-teman bisa baca sendiri di sini. Lalu teman-teman bisa klik daftar. Lalu di sini saya centang semua. Kemudian scroll ke bawah lagi, lalu klik setuju. Kemudian teman-teman bisa masukkan nomor KTP, lalu nama lengkap tanpa gelar. Kemudian unggah pas foto terbaru dengan format JPG dengan maksimal 100 KB. Lalu isikan tempat lahirnya, lalu tanggal lahirnya. Kemudian pilih juga jenis kelamin, lalu pilih agama, kemudian pilih status pernikahan, dan isikan nomor handphone yang aktif. Kemudian isikan alamat email yang aktif, lalu password dan konfirmasi password. Di sini passwordnya minimal 8 karakter dengan huruf 1 besar dan 1 kecil dan 1 angka. Lalu isikan alamat sesuai KTP, kemudian RT RW-nya, lalu kode posnya. Kemudian teman-teman bisa pilih provinsi dan kota atau kabupaten teman-teman. Lalu teman-teman bisa isi kecamatan, kelurahan, dan jika alamat domisili teman-teman sama dengan KTP, teman-teman bisa pilih ya. Dan jika tidak, teman-teman bisa pilih tidak dan isikan alamat domisili teman-teman saat ini. Selanjutnya, klik next. Kemudian teman-teman ke halaman pendidikan. Di sini teman-teman bisa pilih pendidikan terakhir teman-teman, lalu nomor ijazah, kemudian jurusan atau program studinya, lalu fakultasnya, kemudian gelarnya, lalu perguruan tinggi, kemudian nama institusi pendidikan, lalu kota institusi pendidikan, kemudian isikan IPK-nya. Selanjutnya periode pendidikan, bisa isi periode pendidikan, lalu tanggal kelulusan teman-teman bisa isi, kemudian pilih juga kelulusan, lalu teman-teman apakah mempunyai pendidikan lainnya. Jika iya, teman-teman bisa pilih ya, dan jika tidak, teman-teman bisa pilih tidak. Kemudian teman-teman bisa klik next. Selanjutnya teman-teman ke halaman pengalaman kerja. Di sini teman-teman bisa isi pengalaman kerjanya. Jika teman-teman mempunyai pengalaman kerja, teman-teman bisa pilih iya, dan jika tidak, teman-teman bisa pilih tidak. Jika iya, teman-teman bisa isi total tahun, bulan pengalaman kerjanya, kemudian jenis pengalamannya teman-teman bisa isi, kemudian nama instansi atau perusahaan, lalu jenis perusahaannya, lalu periode pekerjaannya teman-teman bisa isi, kemudian jika masih bekerja teman-teman bisa isi di sini, lalu status kepegawaiannya teman-teman bisa pilih, kemudian jabatan posisi terakhir, lalu spesialis pekerjaannya, kemudian gaji bersih, dan tuliskan uraian pekerjaan teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa isi referensi terkait pengalaman kerja teman-teman yang bisa dapat dihubungi sewaktu-waktu. Kemudian teman-teman bisa pilih nama pihaknya, lalu hubungannya, lalu isikan nomor handphone yang aktif. Kemudian klik next. Selanjutnya teman-teman ke data orang tua. Di sini teman-teman bisa isi nama ayah, kemudian jabatan atau pekerjaan ayah, lalu instansi ayah bekerja, kemudian nama ibu, lalu pekerjaan ibu, kemudian instansi ibu atau tempat bekerja ibu. Di sini juga teman-teman bisa pilih data saudara kandung seperti nama kakak, nama Ayu atau nama adik, teman-teman bisa pilih di sini. Kemudian jika teman-teman sudah berkeluarga, teman-teman bisa pilih ya. Lalu isikan nama istri atau suami, kemudian usianya, pekerjaannya, lalu jumlah anak, kemudian tempat
kerja suami atau istri. Lalu teman-teman bisa pilih apakah teman-teman mempunyai keluarga yang bekerja di Bank Indonesia. Jika iya, teman-teman bisa pilih iya. Sebutkan nama, unit kerja, dan hubungan keluarganya. Kemudian teman-teman bisa isi juga pelatihan atau sertifikat keahlian teman-teman. Sini teman-teman bisa pilih apakah teman-teman mempunyai pelatihan atau sertifikat. Jika iya, teman-teman bisa pilih ya. Kemudian isikan jenisnya, lalu nomor seri sertifikatnya, kemudian nama pelatihan atau sertifikasi atau seminar atau workshopnya, kemudian bidang pelatihannya atau bidang sertifikatnya atau bidang seminarnya atau bidang workshopnya, kemudian lembaga penyelenggara dan berlaku sampai tahun berapa. Selanjutnya teman-teman bisa isi sertifikat TOEFL jika teman-teman mempunyai sertifikat TOEFL. Di sini jika iya, teman-teman bisa pilih TOEFL atau TOEIC atau IELTS, kemudian isikan nomor sertifikat TOEFL-nya, lalu pilih skornya, kemudian tanggal sertifikat penerbitnya, kemudian lembaga penerbit TOEFL tersebut. Selanjutnya teman-teman ke organisasi. Jika teman-teman mempunyai pengalaman organisasi, teman-teman bisa pilih ya, kemudian sebutkan nama organisasinya, kemudian bidangnya, lalu jabatannya, kemudian isikan periode jabatannya, lalu uraikan tugasnya. Selanjutnya teman-teman ke beasiswa. Jika teman-teman pernah mendapatkan beasiswa, teman-teman bisa pilih ya, lalu pilih juga jenis beasiswanya, kemudian nama beasiswanya, lalu tahunnya. Selanjutnya teman-teman bisa isikan hobi teman-teman dan deskripsikan diri teman-teman. Kemudian teman-teman bisa isi keahlian atau keterampilan yang teman-teman kuasai atau miliki. Contohnya soft skill dan hard skill. Kemudian teman-teman bisa jelaskan mengapa teman-teman mengikuti rekrutmen ini. Kemudian teman-teman bisa isi gaji dan fasilitas yang diharapkan, teman-teman bisa isi di sini. Lalu teman-teman bisa pilih apakah teman-teman bersedia ditempatkan di kantor pusat atau kantor perwakilan Bank Indonesia. Teman-teman bisa pilih ya. Lalu teman-teman dari mana mengetahui informasi rekrutmen ini, teman-teman bisa pilih. Selanjutnya teman-teman bisa isikan akun media sosial teman-teman seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn. Kemudian teman-teman bisa klik next. Selanjutnya teman-teman ke halaman konfirmasi, lalu teman-teman scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa isi kode captcha yang ada di sini, lalu klik ini, kemudian klik kirim. Semoga teman-teman yang melamar di Bank Indonesia dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.